Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Lillah. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di hari ini ya. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mengenal bagian-bagian komputer. Semangat? Semangat. Coba Pak Udin lihat untuk mengecek semangat hari ini dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yang satu Banjarwangunan. Yeay. Ya, oke. Sebelum kita memulai, kita bikin kesepakatan pembelajaran dulu, ya. Apa kesepakatan belajar kita hari ini? Coba Pak Udin, waktunya mau berapa lama belajarnya? 1 jam. 1 jam. Ada yang mau 2 jam? Enggak. Ada yang mau 3 jam? Enggak. Sepakat 1 jam ya? Ya. Waktunya 1 jam. Yang kedua, boleh mainan HP tidak? Boleh. Boleh. Tapi yang berhubungan dengan pembelajaran ya? Ya. Ya, oke. Yang ketiga, boleh ribut atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Kalau yang ribut, Keluar. keluar. Ada lagi kesepakatannya? Tidak. Tidak ada? Oke, sepakat ya? Ya. Baik. Sebelum ini, Paudin akan memberikan langkah-langkah pembelajarannya, ya. Yang pertama, langkah pembelajarannya adalah yang pertama, Paudin akan mengenalkan bagian-bagian komputer ini terlebih dahulu, ya. Bagian-bagian komputer ini terlebih dahulu, ya. Yang kedua, akan ada sesi tanya jawab. Ya. Boleh Paudin yang bertanya kepada kalian, boleh kalian yang bertanya kepada Paudin, boleh memberikan pendapat, boleh memberikan tanggapan, boleh memberikan ide, ya. Boleh apa saja, ya. Nanti yang terakhir Paudin akan memberikan game atau kuis, ya, sebagai penilaian atau tolak ukur kalian dalam memahami bagian-bagian komputer. Sudah siap dimulai? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Pak, bagaimana caranya menghidupkan komputer dan mematikan komputer? Oh ya, oke, siap. Paudin tampung dulu ya. Mari kita belajar mengenal bagian-bagian komputer beserta fungsinya untuk mempersiapkan kalian dalam menghadapi ANBK dan AKN. Ya, ANBK itu asesmen nasional berbasis komputer. Jadi nanti pakainya komputer, ya, bukan pakai kertas sama pensil lagi. Terus asesmen itu apa? Asesmen kompetensi minimum itu adanya di kelas 5, ya, untuk memetakan mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Contohnya SDN 1 Banjarwangunan. Maka asesmen kompetensi minimum itu untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan di SDN 1 Banjarwangunan itu bermutu, ya. Kelemahan dan kekurangan apa yang harus diperbaiki dan kelebihan apa yang harus ditingkatkan, ya. Masih fokus? Masih. Masih fokus? Masih. Semangat, masih fokus? Masih. Oke, kita ke yang pertama, ya. Paudin akan mengenalkan bagian-bagian komputer. Baik. Sebelum mengenalkan pembagian komputer, pengenalan bagian-bagian komputer, Paudin, tujuan pembelajaran hari ini adalah memperkenalkan kemajuan teknologi berupa komputer. Ada yang sudah pernah mendengar kata komputer? Ada yang sudah pernah mendengar? Kata komputer sudah pernah mendengar belum? Sudah. Jawabannya kurang semangat. Sudah pernah mendengar belum? Sudah. Ya. Memperkenalkan komputer beserta bagian dan fungsinya. Tadi kalian sudah mengenal kata-kata komputer, tapi bagian-bagiannya sudah tahu belum? Belum. Nama-namanya sudah tahu belum? Belum. Fungsinya sudah tahu belum? Belum juga. Mau tahu tidak? Mau. Mau tahu tidak? Mau. Mau ya? Tujuan
pembelajaran yang selanjutnya adalah membiasakan kalian nanti pembelajarannya itu berbasis IT. Berbasis IT itu apa? Bisa komputer, bisa Chromebook, bisa laptop, bisa notebook, ya, yang berhubungan dengan kemajuan teknologi. Yang paling penting adalah mempersiapkan kalian dalam menghadapi ANBK dan AKM. Biasanya AKM itu di kelas 5, ya. Kalian kan sekarang kelas 6. Jadi nanti kalian ANBK, nanti di kelas 5 kalian udah kelas 5, kalau kelas 5 itu AKM, ya. Bersama Bu Rati dan Bu Nancy, ya. Oke. Masih fokus? Masih semangat, masih fokus? Ya. Alam, pindah ke depan. Yang pertama apa? Monitor. Ada nggak di depan kalian? Ada. Mana monitor tuh? Coba pegang. Mana monitor tuh? Pegang. Mana monitor tuh? Pegang. Ini monitor. Ya. Fungsinya apa? Menampilkan data. Monitor itu bentuknya seperti TV, ya? Iya. Seperti TV enggak? Iya. Nah, bisa nggak Pak nonton TV pakai monitor? Bisa. Nanti ada alat tambahan. Oke, fungsi dari monitor itu menampilkan data dari CPU. Nanti CPU bahas paling akhir. Menampilkan data dari CPU berupa bentuk gambar. Itu adalah fungsi dari monitor. Jadi kalau kalian pada saat menyalakan, nanti ada prakteknya menyalakan komputer terus ketik, nanti muncul gambarnya, klik browser berupa Mozilla atau Chrome atau apapun, ya, ketik YouTube, nanti keluarnya tampilan YouTube. Kalian pernah nonton YouTube di HP, ya? Ya, sekarang nanti di komputer, ya. Itu adalah fungsi dari monitor. Selanjutnya, yang kedua, namanya mouse. Mouse itu yang mana? Coba pegang. Bentuknya seperti apa itu? Mouse itu dalam bahasa Inggris, ya, mouse itu bahasa Inggris yang artinya tikus. Jadi sesuai dengan karakter tikus, mouse itu fungsinya untuk masuk kemana saja, ya, mau ke kanan, mau ke kiri, mau di tempat yang gelap, mau di tempat yang sempit sekalipun, itu namanya tikus bisa masuk, ya. Contohnya tikus itu bisa masuk ke gorong-gorongnya kecil, ya tidak? Ya, jadi namanya mouse itu artinya tikus. Fungsinya untuk menggerakkan kursor yang memperbesar dan memperkecil tampilan. Tuh, ada fungsinya mouse, ya. Selanjutnya, keyboard. Nah, ini yang di Chromebook ada keyboard nggak? Ada. Mana coba keyboard pegang? Yang pakai komputer keyboard mana dipegang? Ya. Oke. Keyboard. Di keyboard itu kalian coba lihat. Ada apa saja? Banyak nggak tombolnya? Banyak. Ada apa saja? Angka. Ada A, B, C, D, ada abjad, ada angka enggak? Ada. Ya, ada angka dan ada tombol-tombol lainnya sesuai dengan fungsinya. Jadi, fungsinya keyboard itu memasukkan data berupa huruf dan angka. Ya. Ada simbol tidak di situ? Ada simbol, biasanya paling atas tuh ada simbol gambar matahari, bulan sabit. Ada gambar matahari, tanda plus, ya, ada tanda kurang, ada tanda ada simbol miring, ya. Coba lihat keyboardnya, keyboard kalian masing-masing ada nggak? Ada angka? Ada abjad? Ada garis miring? Ada penjumlahan? Ada, ya. Jadi
dalam keyboard itu ada angka, ada simbol, ada huruf. Fungsinya untuk memasukkan data. Ya, datanya bisa berupa angka, bisa berupa simbol. Tuh. Selanjutnya, hard disk. Coba hard disk yang mana? Hard disk yang mana? Coba kalian cari hard disk yang mana? Ada nggak di komputer? Hard disk ada nggak? Ada nggak? Oke. Hard disk ada nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Coba cari, ada nggak? Di bawah sor. Ya, nggak ada ya? Nggak kelihatan ya? Hard disk itu adanya di dalam CPU. Adanya di dalam CPU. Adanya di dalam sini, di kotak ini namanya CPU ya. Ada di dalam CPU. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan data berupa foto, berupa gambar, berupa video, berupa dokumen, ya berupa musik, ya berupa musik. Itu fungsinya hard disk adanya di dalam CPU. Satu lagi, apa? Oke, selanjutnya memori RAM. Memori RAM. RAM memori. Ada tidak di tampak nggak? Tampak tidak? Nah, memori RAM itu tadi hard disk, memori RAM itu termasuk perangkat keras ya, perangkat keras dalam komputer. Adanya di dalam CPU. Kalau misalkan Chromebook adanya di dalam mesin itu, ya. Fungsinya untuk apa? Nah, RAM ini seperti fungsi otak kita. RAM itu seperti fungsi otak kita ketika berpikir. Ya, RAM itu fungsinya untuk membaca cepat atau lambatnya sebuah data yang diakses dari komputer. Jadi ketika kita klik ini muncul, bisa cepat atau tidak itu salah satu fungsi dari RAM. Ya. Tuh. Satu lagi. Motherboard. Mother itu ibu, board itu papan. Jadi papan ibu, bukan. Artinya bukan seperti itu. Ya. Motherboard itu merupakan fungsi utama cikal bakal sebuah komputer. Jadi motherboard ini adanya di dalam. Nanti Paudin di kesempatan lain ini juga merupakan perangkat keras. Semuanya yang Paudin kenalkan itu perangkat keras dari komputer. Ini fungsinya untuk menata letak sebuah komponen-komponen mesin komputer adanya di dalam. Ya, adanya di dalam. Nanti di lain waktu kita bongkar, kita lihat secara bersama-sama ya. Ini memiliki kemampuan terbaik. Nah, ini yang terakhir. CPU. Coba ada nggak CPU? Coba pegang. Ada nggak? Pegang. Nyampe nggak tangannya? Nyampe. Ya, CPU itu ada di bawah kolong meja kalian. Itu namanya CPU. CPU itu kepanjangannya Central Processing Unit. Jadi komputer itu diproses oleh komputer. Nah, oleh CPU. CPU itu seperti otak manusia. Seperti otak manusia. Kita semuanya manusia kan? Kita mempunyai yang namanya kepala, di dalamnya ada otak. Fungsinya itu untuk memproses diri kita, ya, memproses diri kita. Nah, di sini mengambil, mengode, ya, menginput, mengoutput sebuah data. Itu fungsinya CPU, ya. Selanjutnya, nah, sudah. Terima kasih sudah belajar. Jawabnya apa? Sama-sama. Semangat. Terima kasih sudah belajar. Sama-sama. Oh, coba. AA. Pak,
Apakah komputer harus terhubung dengan internet? Berdiri, A. Gimana? Apakah komputer harus terhubung dengan internet? Oh iya. Apakah komputer harus terhubung dengan internet? Nanti pertanyaannya AA nanti ya. Apakah komputer harus terhubung dengan internet? Ya. Coba ada yang mau menjawab? Harus terhubung atau tidak? AA mau mencoba menjawab. Apakah komputer harus terhubung dengan internet? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya. Jawabannya harus. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Gak ada. Oke, mau jawab? Mau mencoba menjawab? Oke, Pak Udin jelaskan. Apakah komputer harus terhubung dengan internet? Komputer itu bisa harus terhubung dengan internet, bisa juga tidak terhubung, tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita ingin yang namanya browsing atau googling, atau kalian nonton YouTube, atau kalian mau mengakses sesuatu yang berhubungan dengan internet, maka komputer harus dihubungkan dengan Internet. Pak, kalau misalkan sayanya tidak terhubung dengan internet, bisa YouTuber tidak? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena YouTube itu harus ada penghubung yang namanya internet. Pak, kalau misalkan tadi kata Bapak tidak harus dengan internet, bagaimana? Ya, kalau kita tidak membutuhkan internet, itu seperti mengetik, membuat surat, membuat dokumen, itu tidak. Ya. Oke, baik. Masih fokus? Masih. Pak Udin mau tahu kalian fokus tidak? Nanti menyanyikan balonku secara bersama-sama, tapi tidak menggunakan ketika dor tidak diucapkan. Ya, siap? Siap. Siap? Siap. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya, ternyata masih fokus ya. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Tepuk dulu buat kita. Mantap tidak? Enggak. Ya. Pertanyaannya tadi, jadi komputer tidak harus connect dengan internet, tapi berdasarkan kebutuhan. Kalau kita sedang membutuhkan internet, maka harus dihubungkan dengan internet. Kalau kita tidak membutuhkan dengan internet, maka kita juga tidak usah dihubungkan dengan internet. Ya. Oke. Sekarang ke pertanyaannya, yang pertama tadi, bagaimana Pak cara menghidupkan komputer? Ya, bagaimana sih Pak cara menghidupkan komputer? Cara menghidupkan komputer adalah kalian di CPU cari tombol power. Yang pakai Chromebook cari tombol power. Coba, biasanya power itu pakainya bulat, lambangnya itu simbolnya bulat, terus ada garis set. Ya, ya itu, ya, tekan. Nah ya, yang itu, yang sebelah, nah, sebelah sana. Ya, ya ini yang Chromebook udah nyala. Ya, itu. Nah, nah, sebelah sana. Ya, yang udah tahu kasih tahu temennya. Segitiga Bang.
Paham terus. Yang segitiganya tahu. Ya, Udah. tekan. Sudah ditekan. Masih kayak gini. Yang segitiga tahu. Ya, udah nyala. Ada yang belum nyala? Udah enggak? Ada yang belum nyala? Udah. Ada yang belum nyala? Sudah. Cum yang nyala. Nyala. Udah nyala semua. Oke, itu cara menghidupkan Komputer. Ya, tunggu dulu ya. Ketika menghidupkan komputer itu ada namanya loading Iya. atau yang bisa kita kenal namanya buffer. Ya, seperti kalian ketika main game pasti ada loadingnya dulu. Iya. Ibaratnya manusia, ketika kita bangun tidur, halo, halo, di sini dulu perhatiannya, fokus ke Pak Udin, ya, sini. Jadi ibarat komputer itu seperti kita, ketika kita sedari tidur, ketika bangun itu jangan langsung berdiri gini, nantinya kepalanya pusing. Ya sama komputer juga, ketika baru bangun pasti loading dulu. Itu mengaitkan sebuah sistem yang ada di namanya motherboard. Ya, jadi sistemnya saling berkaitan, memproses, ditampilkan ke monitor. Makanya tadi kalian ada bulat-bulat dulu kan? Tulisan SDM 1 Banjar. Nah, itu seperti kita ketika bangun tidur nyawanya belum kumpul. Pernah tidur? Nah. Tidurnya selamanya apa bangun? Bangun. Kalau tidur selamanya namanya meninggal. Ya. Jadi ketika bangun tidur jangan langsung berdiri ya. Tenangkan dulu. Baru miring, terus duduk, baru berdiri. Ya. Normalkan suhu dulu, sama kayak komputer. Normalkan suhu dulu, terus baru mandi. Ya, jangan kalau bangun siang mandinya buru. Ya, sama dengan komputer, ketika baru menyala kita diamkan dulu sampai dengan lambang atau desktop utama. Biasanya desktop utamanya warnanya biru. Sudah warna biru semua? Sudah warna biru semua? Sudah? Oke. Nah, itu kan tadi cara menghidupkan. Sekarang cara mematikan. Perhatikan dulu ke sini. Ya, cara mematikannya kalian mouse-nya itu diarahkan ke pojok sini. Gambar ini. Gambar yang 4 ini. Nih, di pojok, kalau kalian itu di pojok sebelah kiri. Di pojok sebelah kiri. Yang gambar 4 ini, yang kayak jendela itu, ada? Ketemu? Ketemu? Cum yang belum ketemu? Bu Nengsi, Bu Rati, minta tolong. Sudah ketemu? Sudah. Ya, kalau yang ada yang belum ketemu kasih tahu temennya sebelah. Pojok. Sudah ketemu? Sudah? Ya. Mouse itu ada bagian sebelah kiri, ada bagian sebelah kanan. Cara mematikannya, ketika sudah di sini kita tekan mouse tombol sebelah kiri. Sebelah kiri. Tuh, nanti muncul kayak gini. Sebelah kiri Tom sih. Ditunjukin dulu. Tekan mouse sebelah kiri. Kiri. Ya, nih ada sebelah kiri. Di sini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Nah, sebelah kiri. Sudah muncul seperti ini. Nih, kan ini kanan, ini kiri. Nah, kita yang sebelah sini. Bebas. Sudah? Sudah muncul semua? Cung yang belum muncul? Ya, nyantai aja, nyantai. Jangan tergesa-gesa. Kalau misalkan kesulitan, acungkan tangan, minta tolong sama Bu Nengsi sama Bu Rati.
kiri. Klik bebas dulu. Nah, terus bebas dulu, klik bebas, keluar dulu. X-nya di sini. Ya, kalau yang ada kesulitan acungkan tangan, minta tolong sama pelatih. Jangan klik kanan, close, paling bawah. Itu ada bacaan close kan? Close. Itu close di atas pojok sebelah kanan. Nah, close. Nah. Ini kursornya ke sebelah kiri, pojok. Nah, ke kiri. Tangannya jari kiri. Kasih tahu ah. Jari kiri. Nah, klik kiri. Nah, gitu. Nah, klik bebas, panahnya keluarin dari kolom itu panahnya. Nah, klik bebas, klik. Nah, pojok ke pojok, kiri, sebelah kiri. Kiri pojok. Kamu mau. Nah, itunya diklik bebas dulu, jangan di tampilan. Klik bebas, nggak usah. Ya. Nah, pencet. Nah, belum. Keluar dulu. Klik bebas, klik. Asal klik. Nah, jangan dipencet, klik. Keluarin, klik aja. Nah, ke sini, kursornya ke pojok ini. Gambar jendela mana? Nothing. Mau. Kasih tahu neng. Yang dekat. Tapi nak kasih tahu Mas. Klik bebas dulu. Nah, kursornya ke sini. Bingung masuk. Tenang aja. Senyum. Senyum. Bebas, Senyum. kiri. Nah, Ya. ke sini. Nah, klik kiri. Nah, seperti itu. Udah semua? Nah. Sudah? Oke, ketika sudah posisinya seperti ini, ada gambar yang kayak gini nih. Nih, gambar tulisan power. Ketemu? Paling bawah. Udah ketemu? Lu forward. Coba yang sudah ketemu. Ya, yang belum ketemu santai aja, tenang. Nah, Ya, yang udah tahu, kasih tahu temen yang sebelahnya yang belum tahu. Ini sama. Nah, ya kasih tahu Nah, ya ini saling berbagi ya. nah. Kalau kitanya sudah tahu, terus ada temen yang belum tahu, maka kita wajib berbagi caranya ya. Ya. Nok, udah. Itu udah belum. Sudah ketemu semua? Coba yang sudah ketemu. Oke, sudah semua ya. Kita klik lagi yang tulisan power. Kita klik lagi yang tulisan power. Nanti muncul lagi. Ya. Nah, Klik tulisan power. klik. Jangan pencet. Udah, Ya. Sudah, ya nanti. Sudah muncul di situ. Nanti ada tulisan restart, shutdown, ya, ada sleep. Ya. Kalau ingin mematikan komputer dengan permanen, maka kita pilih shutdown. Kalau kita ingin mematikan sementara terus nanti nyala lagi, maka kita pilih restart. Kalau kita mau mematikan atau mau menidurkan komputer, kita pilih sleep ya. Tadi kan pertanyaan dari teman kalian itu bagaimana cara menghidupkan dan mematikan, maka kita mematikan secara permanen ya. Kita pilihnya tulisan shutdown, tulisannya shutdown ya. Pilih tulisan yang ini shutdown, dibacanya shutdown. Sudah semua? Sudah pilih semua? Cung yang sudah? Sudah, Cung. Sudah semua? Kita klik tulisan shutdown ini. Kalian klik tulisan shutdown. Itu namanya mati tidak komputernya? Ya. Kiri. Shutdownnya di klik Ya, kalian bisa kontrol dari sini. Yang monitornya sudah indikatornya warna merah, berarti sudah mati. Nah, Ya.
Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini apa? Kenapa komputer memiliki banyak bagian? Gimana? Kenapa komputer memiliki Suaranya yang kencang? Kenapa komputer memiliki banyak bagian? Ada teman kalian mengatakan, bertanya kepada Pak Udin, kenapa sih komputer itu memiliki bagian? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Sulit? Sulit? Oh, kesulitan. Baik. Nah, komputer itu ibarat tubuh kita. Komputer itu ibarat tubuh kita. Bedanya tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki. Nah, komputer juga memiliki banyak bagian. Badan kita juga memiliki banyak bagian. Kalau salah satunya sakit, maka berfungsi dengan baik atau tidak? Tidak. Kalau kita sakit, salah satunya misalkan tangannya sakit, habis main bola terus kesleo, sakit kan? Sakit. Berfungsi dengan maksimal tidak? Tidak. Ya. Atau mohon maaf, kalau misalkan ada yang lengannya itu patah, lengannya bisa digunakan tidak? Tidak. Bisa tidak? Tidak. Bisa. Berpengaruh tidak sama tubuh kita? Pengaruh. Berpengaruh. Nah, jadi kenapa sih komputer kan sama seperti kita, kurang lebihnya seperti tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya kan? Kenapa komputer memiliki banyak bagian? Berdasarkan fungsinya, komputer kenapa memiliki banyak bagian? Karena saling melengkapi. Karena saling melengkapi. Ketika tidak ada monitor, kita bisa mengoperasikan komputer tidak? Tidak bisa. Kalau misalkan ada monitor, ada CPU, ada mouse, tidak ada keyboard, bisa mengoperasikan komputer tidak? Tidak. Tidak bisa. Ya, jadi karena saling keterkaitan, saling membutuhkan satu sama lain. Sama seperti badan kita. Mata kita dibutuhkan oleh tubuh. Ketika kita berjalan bisa melihat supaya tidak menabrak. Supaya tidak menabrak. Halo? Hai. Masih fokus? Masih fokus? Masih. Jadi kenapa sih bagian-bagian komputer itu banyak? Karena saling melengkapi dan saling keterkaitan. Sama seperti kita. Ketika kita tidak punya telinga, kita bisa mendengar tidak? Tidak. Tidak bisa. Sama kayak komputer. Ya, komputer itu nanti ada part lainnya namanya sound atau yang sering kita sebut salon. Ya, jadi nanti bahasanya bukan salon ya, tapi sound. Ya, sound bukan sound. Kalau sound buat kita makan ya. Tapi kalau sound itu artinya pengeras suara. Pengeras suara. Ya, seperti itu. Nah, CPU itu kan ibaratnya otak. Mengontrol semua tubuh kita. Ada monitornya, ada mouse-nya. Ya. Ada keyboardnya, gak ada CPU. Gimana? Ibaratnya kita Tidak bisa ya, berfungsi. ada tubuhnya, ada kepalanya, otaknya nggak ada. Tidak bisa bekerja. Kira-kira bayangannya gimana? Tidak bisa bekerja. Gimana saya? Tidak bisa bekerja. Nggak bisa belajar. Betul apa betul? Betul. Seperti itu ya. Ada CPU-nya, ada keyboardnya, ada monitornya, ada mouse-nya. Ini komputer. Tapi cara mengoperasikannya bagaimana ya? Ya, mau tahu cara mengoperasikan komputer? Mau. Mau tahu cara mengoperasikan komputer? Mau. Komputernya sudah nyala? Sudah. Sudah, oke. Coba kalian, ya, ada yang logo seperti ini nih. Chrome ada. Ada. Nanti dulu, Paudin ini.
kaliannya mudah. Ada yang namanya logo Google Chrome. Ada. Iya ada. Coba buka logo Google Chrome. Biasanya ada di sebelah sini atau ada di bawah. Sebelah kiri, atas. Ya, ada di sebelah sini. Klik. Ya, ini lihat sebelah sini. Ya, itu benar. So, Atau diklik, ada di diklik bawah. mail. Sudah ketemu? Klik. Ya, nanti pokoknya sudah ketemu belum? Ada. Sudah. Cung yang sudah ketemu. Sudah semua ya? Dah. Yang pakai Chromebook sudah semua? Ya, sudah ketemu. Oke, kita klik. Ya. Klik tekannya tombol sebelah kiri yang ada di mouse. Ya, Itu open ya, namanya kayak bacaan opennya. Klik kiri. Klik. So, klik. klik. Sudah? Muncul? Tadi udah benar tadi. Sudah? Ada yang langsung masuk. Itu Bu langsung. Siang nggak apa-apa. Ya. Ya? Gimana? Dah. Oh, So, klik. nggak apa-apa. Ya. Klik kiri. Oh, nggak apa-apa. Bagi yang kesulitan, nanti satu persatu minta tolong ke Bu Nancy atau ke yang pakai Chromebook juga sama. Susah. Sini. Butuh Sandi. Nanti ke Bu Ratih minta tolong Sandinya. Senyum, coba senyum. Jangan. Senyum. Jangan merokok aja. Klik bebas dulu, klik yang di mana aja, jangan di situ, di layar yang lain. Nah, klik bebas. Terbuka lagi, klik 2 kali. Klik. Nah, oke, paham? Nah. Klik kotak gabung. Nah, kotak. Ya. Klik tahu. Ya, biar nih monitornya penuh. Yang mana? Klik kotak tengah-tengah. Klik. Oh, sekali atas. Udah belum? Klik. Nah, udah belum? Klik kotaknya. Buka monitornya. Oh, ini. Nah, Ini tahu. Ini Bu. mana? Ini nih. Klik ya? Iya, klik. Udah Bu. Ini nih. Kesini belum. Klik. Belum. So klik. Pasti udah belum. So klik pasti. Pasti udah belum. Itu kasih tahu pasti. Udah ini full kotak yang kotak. Iya, yang tengah-tengah. Nah, itu ya. Klik. Nah. Ya, sip. Oke. Sudah semua? Sudah. Sudah semua? Sudah. Sudah. Oke. Nanti bentar. Ada kalian yang ini. Ininya di remote tulisan mouse diklik. Oke. Ya, tunggu ya. Itu namanya Google Chrome. Google Chrome itu apa? Oke, masih belum kondusif. Cantik. Halo. Kenapa? Kenapa, Pak? Ada permasalahan apa?
Ada yang bisa dibantu? Nggak ada. Remove dari Oke. off ya. Ini tuh Bu, klik ya. Ya, Iya. remove klik. Kiri tuh. Ini oh. Ini ke sini dulu. Kiri. Nah, tadi udah. Sini. Bentar ya. Ini di atas dulu, ini itu semua. Cek. Udah belum? Ada di dia. Pencet dulu, pencet dulu. Nah, udah. Ya udah. Kan kiri wong isi. Kita pencet tekanin dulu ya kiri. Kiri dulu, kiri. Kiri. Pari diusirin. Kami hapus dingin. Back. Kamu bacanya back. Back face. Iya. Ya. Hapus. G. Nah, bawah. Bukan berkumpulin. Oke. Nah, ini satu kanan, bisa satu kanan. Bawah. Oke. Halo. Sudah ketemu semua? Ya. Kita bermain game. Siap? Siap. Kita akan bermain game. Siap? Siap. Oke. Kalian sudah terbuka semua Google Chrome-nya? Sudah. Ya, jadi Google Chrome itu merupakan browser. Browser itu mudahnya alat pencarian. Alat pencarian. Ya, Odin, kalau alat pencariannya bukan Google Chrome boleh nggak? Boleh, apa saja? Banyak. Ya, tapi yang lebih kita kenal itu namanya Google Chrome. Ya, supaya mudah, lebih umum seperti itu. Baik. Jadi mudahnya Google Chrome itu kesimpulannya alat untuk mencari. Nah, berhubungan dengan pertanyaan teman kalian tadi, apakah komputer itu harus terkoneksi dengan internet, terhubung dengan internet? Kalau menggunakan Google Chrome harus terhubung dengan internet. 1, 2, 3. Topik saya. Topik saya. Kalau tidak bukan topik saya. Sekali lagi lebih cepat. Topik saya. Topik saya. Kalau tidak Udah sih. mulai sih lagi. Mulai sih lagi ya. Ya. Mulai sih lagi ya. Ulangi satu kali lagi. 1, 2, 3 yang cepat. Topik saya. Topik saya. Kalau tidak. Dah, siapa tadi? Gak fokus. Harus, ayo sampai dengan kalian semuanya bekerja sama. 1, 2, 3. Topik saya. Topik saya. Kalau tidak bukan topik saya. Semuanya duduk lagi. Ya. Kenapa sih? Oke. Supaya lebih tenang, ya. Kita relax dulu. Ya, sebelum ke kuis kita relax dulu. Dingin es.
tenangkan semuanya. Ya, ikuti gerakan dari Pak Udin. Ya, duduknya yang tegak. Duduknya yang tegak. Ya, kita menenangkan pemikiran, rilekskan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ya, rileks. Duduknya yang tegak, jangan tegang, ya, nyantai aja, tenang. Hitungan ketiga, supaya kita lebih tenang. Hitungan ketiga, kita tarik napas dalam-dalam dari hidung. Nanti keluarkan dari mulut pelan-pelan ya, jangan dari bawah. Ya. Siap? 1, 2, 3. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Rasakan rileks, rasakan tenang. Lagi, tarik napas dari hidung. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Sampai bunyi, berarti ada yang ngantuk. Lagi, satu kali lagi. Tarik napas dari hidung yang dalam. Rilekskan, rileks. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Ada yang bau? Gak ada kan? Karena keluarnya dari mulut. Kalau keluarnya dari bawah, pasti keduk hidung semua.
melihat hasil. 100. Kita lihat. Yang pertama, Cerita Oktaviani. Yang kedua, Paris mana? Weh, Paris. Yang ketiga, KS Nabila. Oh ini, oke. Ya, semuanya hebat. Semuanya hebat. Mau lihat hasilnya tuh, semuanya master 100 semua. Oh, Paudin, saya 100, dia 100, dia 100. Kok saya nggak masuk ke ranking? Ranking itu hanya tampilan. Belajar itu yang penting kita paham, kita mengerti dan bermakna, bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke? Kita sudah ya? Sudah ya belajar gamenya ya? Kita close semuanya. Sudah kita calling dulu sekolah, lagi santai. Ya, yang enak ya. Kita calling dulu ya, semuanya ya. Kita rilekskan tangan ya. Ayo rilekskan tangan. Kalau misalkan ke samping teman-teman ke depan nggak apa-apa ya. Gerakan kepala ke kiri ke kanan ya. Badannya digeser ini ke kanan ya. Kita ke atas lagi. Ya. Iya. Oke, sudah. Oke, kita ketemu fokus ya. Karena ini waktunya sudah siang, kita masuk juga setelah istirahat ya. Kita tetap fokus ya. Ketika Paudin ngomong tetap fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus ya. Coba ya. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, oke. Sekali lagi, ya ini yang beneran ya. Tadi Paudin ngasih contoh, terus mencoba. Sekarang yang beneran. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan pembelajaran hari ini? Apa perbedaan dan persamaan laptop dan komputer? Apa perbedaan dan persamaan komputer dengan laptop? Oke. Komputer itu berbeda tidak dengan laptop? Nah, kalian lihat yang di depan sini, yang Paudin gunakan. Ini namanya apa? Laptop. Berbeda tidak? Beda. Berbeda tidak? Beda. Berbedanya itu berarti dari bentuk. Dari bentuk. Fungsinya sama tidak? Fungsinya sama. Jadi perbedaannya pertama dari bentuk, fungsinya sama. Ya. Apalagi yang berbeda dari antara laptop dengan komputer? Monitornya lihat. Monitornya lihat. Kalau laptop bergabung tidak? Nempel tidak? Kalau komputer nempel tidak? Tidak. Ya, jadi antara layar dengan mesinnya itu kalau laptop itu nempel atau menyatu. Kalau komputer itu tidak menyatu, ya. Terus komputer bisa masuk ke dalam tas tidak? Bisa tidak? Komputer bisa kalian ini? Bisa. Tidak. Tapi kalau laptop bisa masuk ke tas tidak? Bisa. Perbedaannya kalau laptop bisa masuk ke tas, kalau komputer tidak masuk ke tas. Ya. Jadi intinya perbedaan yang itu adalah komputer laptop itu praktis, komputer kurang praktis. Ya, jadi perbedaannya adalah itu ya kita ya. Cukup? Kita paham? Oke, baik. Kalau seperti itu. Oke. Tadi sudah rileks. Ya. Oke, Paudin simpulkan pembelajaran hari ini ya. Halo. Hai. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
pembelajaran hari ini, ya, tadi kita yang pertama sudah pengenalan, ya, tujuan pembelajarannya sudah disampaikan. Tadi mengenalkan bagian-bagian komputer dan fungsinya secara umum, ya. Kemudian kita sudah ada tanya jawab, sudah ada nyanyi-nyanyi, sudah ada belajar komputer dengan mengerjakan puisi, sudah ya. Kalian sebelumnya sudah mengenal ya. Oke. Sekarang Pak Udin tanya kepada kalian, adakah yang mau memberikan tanggapan pembelajaran hari ini? Cung? Ada yang mau memberikan tanggapan pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Senang. Oke. Selain senang, ada hal yang lain yang dirasakan? Ada hal lain yang Gembira. dirasakan? Ada? Ada. Apa? Gembira. Gembira. Yang sebelumnya belum mengenal bagian-bagian komputer, sekarang sudah mengenal belum? Sudah. Sudah. Fungsinya sudah tahu belum? Sudah. Oke. Jadi pembelajaran hari ini yang kalian rasakan apa tadi? Senang, Senang. Gembira. dan paham. Paham tentang apa? Belajar komputer. Komputer. Ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Sekarang Pak Udin mau tanya kepada kalian, dari pembelajaran yang Pak Udin sampaikan hari ini, adakah kekurangan menurut kalian? Tidak apa-apa, supaya pembelajaran besok Pak Udin bisa lebih baik lagi. Contoh, Pak Udin ngomongnya terlalu cepat, gak apa-apa, nanti besok Pak Udin akan atau misalkan Bu Nengsi sama Bu Ratinya ngebantunya jalannya susah, jadi ketika mau paling ujung tuh saya kok bingung manggilnya, nggak enak ya. Coba ada yang perlu diperbaiki menurut kalian dari pembelajaran hari ini? Ada? Apa saya? Ruangannya gimana saya? Sempit ya? Sempit. Ada lagi? Ada lagi selain ruangannya yang sempit, nanti besok diperbaiki lagi ya, nggak apa-apa. Jangan takut-takut, ya. Sekolah ini melayani kalian, ya. Jadi membuat kalian ya. Ada lagi tidak? Kira-kira ruangannya panas tidak? Panas. Jadi kurang pas. Oh, AC. Maunya AC. AC itu apa? Angin. AC-nya AC alami aja ya. Nanti sementara pakai kipas angin aja terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama supaya kita memiliki AC. Ketika pembelajaran seperti ini kita lebih nyaman. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup. Dari Pak Udin, ada yang perlu diperbaiki menurut kalian? Gak ada? Dari Bu Nengsi? Gak ada. Gak ada? Bu Rati? Gak ada. Gak ada. Ya, oke. Alhamdulillah. Kita tutup pertemuan hari ini ya. Sebelumnya Pak Udin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga pembelajaran besok lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Pulang pembelajaran hari ini adalah komputer itu merupakan kata dari compute yang artinya menghitung. Komputer itu berfungsi untuk membantu, meringankan, mempercepat pekerjaan manusia dalam mengolah data. Ya. Bagian-bagiannya itu ada bagian yang hardware, perangkat keras atau software, yang perangkat lunak. Ya. Perangkat lunak itu biasanya berbasis aplikasi kayak brosur, Word, Microsoft Office. Ya. Kalau perangkat keras itu yang seperti ini, monitor, GPU, mouse, keyboard, dan masih banyak lainnya. Nanti ada printer, kalian nanti belajar tentang printer, tentang sound, pengeras suara. Ya. Tuh. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup? Saatnya kita pulang duduk rapi. Rapi. Ya. Ada yang mau memimpin doa?
satu aja. Masa pemimpin ada 2? Wakil 80.000. Ya enggak, kalau di ketua kelas mah cukup 1 aja. Ya, ayo. Pimpin ke teman-temannya untuk berdoa pulang. Doa pulang mereka membaca doa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk ketua kelasnya. Nanti ya, kalian pulang jangan lupa ganti baju dulu ya, cuci muka, kalau lebih baik mandi, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, lebih baik mandi ya, sholat, kemudian makan, mainan sebentar, lebih baik istirahat ya, nanti langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir dulu ya. Oke. Saya menjadi lebih memahami bagian-bagian komputer dengan baik. Ternyata belajar dibantu dengan komputer lebih asyik dan menyenangkan. Saya siap menghadapi AKM. Saya merasa senang karena dapat mengenal bagian-bagian komputer lebih dalam dari sebelumnya. Sehingga nanti kalau ada NBK atau AKM saya sudah lebih siap. Saya siap menghadapi AKM. Warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi penampilan tadi Pak Udin tentang pembelajaran komputer, alhamdulillah SDN 1 Banjarwangunan itu memiliki aset yang cukup lumayan, yaitu memiliki komputer dan Chromebook yang bisa dimanfaatkan oleh siswa ataupun oleh guru-guru. Dan dengan adanya
dimanfaatkan lagi dengan membawa siswa setiap kegiatan diikuti oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, tetapi tidak terlalu kondusif karena memang belum apa namanya baru gitu ya, baru tahap pengenalan, dan hal ini bisa disikapi dengan adanya pelatihan komputer ini, bisa disikapi dengan nantinya yang pada setiap tahun di bulan Oktober itu ada ANBK atau AKM. Dan selanjutnya dengan hal ini bisa disikapi atau ditindaklanjuti dengan diadakannya pelatihan atau eskul, dan bisa juga pemberian materi dari kelas 1 sampai kelas 6 dalam hal IT. Mungkin itu yang jadi pemanfaatan dari IT tersebut.